Indonesia. Perbuatan yang sesuai memberi peluang untuk wanita dan pria untuk bekerja dalam politik. Perbuatan yang tidak sesuai yaitu memberi peluang bekerja dalam politik hanya untuk pria saja. Persatuan Indonesia. Makna sila ini menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mementingkan kepentingan bersama atas negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Perbuatan yang sesuai berteman dengan siapa saja yang tanpa melihat fisiknya. Perbuatan yang tidak sesuai membuli seseorang karena fisiknya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini adalah bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Perbuatan yang sesuai lapang dada dalam pemilu jika presiden dan wakil presiden yang dipilih tidak sesuai pilihan kita atau saya. Perbuatan yang tidak sesuai yaitu memaksa orang lain untuk memilih presiden dan wakil presiden yang sama seperti pendapat saya dalam pemilu. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya itu semua warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Perbuatan yang sesuai melaksanakan tata tertib sekolah, perbuatan yang tidak sesuai bolos pada kegiatan gotong royong atau ronda malam. HAM yang dimiliki setiap manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak manusia lahir dan wajib untuk dilindungi dan dihargai oleh semua umat manusia baik HAM diri sendiri dan HAM orang lain. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2021 adalah polisi militer TNI AU menyiksa seorang warga Merauke yang diselesaikan dengan kepala TNI AU meminta maaf dan kedua oknum yang menyiksa warga Merauke itu dihukum dan dilepas jabatannya. HAM selama pandemi. Hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan untuk diri sendiri adalah sebisa mungkin olahraga sehari sekali, lebih banyak minum, setidaknya 2,4 liter, lebih banyak makan sayur, belajar memasak, dan menjaga kebersihan. Hal-hal baik yang sudah aku lakukan untuk keluarga saya adalah membantu mama dalam memasak, dan membersihkan rumah, dan menghormati kakak dan abang saya jika sedang sekolah, dan menghormati bapak jika sedang bekerja dengan cara tidak ribut. Hal yang baik yang saya lakukan untuk masyarakat adalah berjaga jarak saat keluar, menyapa kepada tetangga jika bertemu, dan memakai masker saat di luar. Hal baik yang saya lakukan untuk negara adalah tidak keluar kota saat liburan, melakukan PJJ, menggunakan masker saat di luar, dan menghindari keramaian. Sekian dari saya, terima kasih. Kristela, tolong yang HAM tadi. Slide Ya. yang HAM. Nah, oke. Anakku sekalian, ini buat pembelajaran kita semuanya, ya. Ini untuk pembelajaran kita semuanya. Terima kasih Kristela. Ini ada buat kita semuanya. Di sini contoh kasusnya adalah salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia di tahun 2000 adalah, nah di sini, yang melakukan tindakan ini hanya ada 2 orang. Berarti apa? Harusnya Kristela menuliskan oknum, ya, tidak semua polisi militer, tapi oknum. Jadi di sini ada harus tertulis oknum polisi militer atau oknum anggota polisi militer NU. Di sini hanya 2 orang yang melakukan penyiksaan itu, yang diselesaikan dengan, bukan dengan, tetapi diselesaikan oleh kepala staf. Di sini harus ada kata-kata kepala staf. Kepala staf TNI Angkatan Udara. Ya, Kristela, paham ya maksudnya Bapak ya, nak? Paham, Pak. Makasih atas masukannya, Pak. Ya, jadi di sini adalah salah satu oknum anggota. Oke, sip. Terima kasih. Silakan, saya mau dengar suaranya si Michael Aldrich untuk bertanya kepada Kristela Cantika Putri. Michael Aldrich, dengar suara Bapak? Oke, ini terkait sila ke-1. Di Indonesia kan banyak agamanya, ada minoritas, ada mayoritas agama. Tapi dan sudah jadi hak setiap individu buat bebas milih agamanya sendiri. Tapi kenapa masih banyak kejadian kayak dari mayoritas itu melecehkan agama minoritas, kayak membakar tempat ibadah gitu, atau yang lain-lain.
Itu karena menurut mereka yang mayoritas itu kayak mereka tuh lebih tinggi gitu. Contohnya, bukan saya tandain ya. Contohnya itu Islam. Kayak atau ISIS ngebakar gedung gereja. Nah, itu gara-gara mereka tuh menganggap kayak yang bawah-bawah tuh bukan hal yang benar, tapi mereka tuh ngebetulinnya itu bukan pakai hal yang seharusnya yang bagus gitu. Seharusnya kalau misalnya mereka pingin kita berbeda agama gitu, supaya kita menurut mereka yang baik itu Islam, ya seharusnya mereka melakukannya itu sesuai kayak melalui tindakannya mereka, terus nyaranin gitu, beri saran, bukannya menjatuhkan agama lain. Jadi menurut saya itu salah satu pelanggaran HAM menurut saya. Jadi pertanyaannya itu kan. Udah dari saya. Michael Audric, sudah puas? Sudah, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih kesempatan. Saya, Pak. Silakan, absen berapa? Absen 17. Oke, Desi, silakan Des. Kan kalau HAM itu sudah dimiliki manusia sejak lahir. Jadi kayak seharusnya semua orang itu sudah sadar kan kalau setiap orang itu benar-benar setiap individu mempunyai HAM. Tapi kenapa masih aja ada yang tetap melakukan pelanggaran HAM padahal dia tuh sadar. Itu, Pak. Itu gara-gara mungkin menurut mereka itu mereka yang paling benar ya, hak asasi manusia. Contohnya menurut kayak dulu tuh kan ada posisi di mana kayak dulu contohnya di Eropa ya, contohnya ada posisi pekerjaan, terus ada yang commoner. Jadi menurut mereka tuh masih ada sosialisasi yang dimana mereka tuh menurut mereka lebih tinggi gara-gara jabatan mereka emang lebih tinggi gitu. Terutama kan kita ngelihat kalau yang ngelanggar HAM kepada orang lain tuh rata-rata kebanyakan yang jabatannya lebih tinggi atau enggak mereka tuh iri kepada kita gitu. Itu saja. Desi? Puas, Des? Iya, Pak. Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya. Silakan langsung, sebutkan nama dan nomor absen. Cici absen 10. Silakan, Jadi kan Des. kemarin ada kejadian yang diplomat Nigeria yang mukulin petugas imigrasi tuh. Di Indonesia kan kayak banyak tuh yang kayak kasus kayak gitu, kayak misalnya pemukulan suster atau kayak ART yang dipukulin. Itu tuh gimana ya? Termasuk pelanggaran HAM atau enggak? Makasih. Itu bukan suster yang ada di sekolah kan, Ces? Bukan yang di rumah sakit, Pak. Perawat ya? Maksudnya Ya. perawat. Silakan. Menurut saya pelanggaran HAM, tapi saya boleh nanya kenapa itu dipukul susternya? Biasanya sih kayak gak kayak si yang pasiennya, kayak waktu itu ada kejadian yang anaknya tuh lagi disuntik sama si suster, si perawatnya, tapi anaknya nggak bisa diem, jadi keluar darahnya. Nah, sama ayahnya si anak itu dipukul susternya gitu. Contoh kejadiannya. Kasih. Oke, makasih. Menurut saya pelanggaran HAM karena itu seharusnya kalau misalnya si susternya itu ngelakuin yang gak benar, kan bisa masalahnya itu tidak dilakuinnya itu dengan cara memukul ya. Memukul itu salah satu pelanggaran HAM karena itu penyiksaan kepada pihak lain gitu, merugikan pihak lain. Nah, itu bisa saja bisa dibilang gitu. Bisa bapaknya gitu menenangkan anak